Shalom sahabat-sahabat Grow yang terkasih, selamat hari Sabat. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan kesehatan yang mungkin akan menolong kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita ikuti seri ketika sedang sakit, bagian yang keenam dengan judul Berdoa Dulu. Apa yang sering Anda lakukan pertama kali ketika sedang sakit? Langsung minum obat, menelpon seseorang, atau berdoa dulu? Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai kuasa dalam doa. Singkat ceritanya begini, ketika itu om saya datang ke rumah untuk berkonsultasi masalah kesehatan. Ia menyampaikan bahwa dirinya seringkali sesak nafas yang sangat parah hingga sampai-sampai tidak dapat bernafas. Lalu saya menanyakan penyebab sesak nafas tersebut menurut pandangan om saya sendiri. Om saya sampaikan bahwa tangannya yang kanan beberapa bulan yang lalu harus diamputasi karena satu hal yang saya tidak bisa ceritakan ataupun tuliskan di sini. Katanya mungkin hal itulah yang menyebabkan sesak nafas pada dirinya. Ketika saya mendengarkan om saya bercerita, pikir saya itu masuk akal sebagai penyebab sesak nafasnya. Karena memang tangan yang diamputasi meninggalkan susunan pembuluh darah yang rusak, sehingga peredaran darah terganggu dan akhirnya bisa menyebabkan sesak nafas. Saya tidak pernah menangani hal seperti ini sebelumnya, dan jujur, saya saja bingung bagaimana caranya untuk bisa membantu om saya. Singkat cerita, saya hanya sampaikan beberapa hal teknis tentang apa yang harus dimakan dan bagaimana cara makan yang benar. Selang beberapa hari, om saya mengirimkan pesan melalui WA. Ia sampaikan saat itu bahwa saat itu ia sedang sesak nafas parah. Lalu saya pun secepatnya langsung datang ke rumahnya. Dan kebetulan rumah om saya tinggal itu tidak begitu jauh dari rumah saya tinggal. Ketika masuk ke dalam rumah, saya langsung melihat om saya yang terbaring sembari berusaha menghirup nafas. Saya masih ingat betul betapa susahnya ia bernafas kala itu. Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman, sekali lagi saya bingung harus berbuat apa, dan jujur, saya cukup panik waktu itu. Dan saat itulah saya mengajak om dan istri om saya untuk berdoa bersama. Ada satu kalimat yang saya masih ingat, yang saya ucapkan ketika saya berdoa kala itu. Kalimatnya adalah, "Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini, dan kalau boleh, ringankan penderitaan ini." Setelah doa, saya memang sudah berpikir untuk pergi ke rumah sakit kalau memang kondisinya semakin memburuk. Namun, saudara-saudara, puji Tuhan, setelah kami berdoa selang beberapa menit, kondisinya sudah mulai membaik dan nafasnya secara berangsur-angsur pulih kembali. Sahabat-sahabat Grow yang terkasih, jujur, pengalaman ini adalah suatu teguran bagi saya pribadi. Ketika berurusan dengan orang sakit, saya tidak pernah sangat mengandalkan doa sampai pada hari itu ketika saya menangani om saya. Karena saya selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang yang sakit. Dan kalau boleh jujur, doa yang saya sampaikan itu hanya sekedar pelengkap dalam setiap usaha kesembuhan. Namun hari itu saya benar-benar berserah pada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pengalaman dan ilmu saya sangat-sangat terbatas. Dan doa bukan lagi sekedar menjadi pelengkap, tetapi menjadi satu-satunya pengharapan bagi saya. Saudara-saudara yang terkasih,
biarlah kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika sakit, hal pertama yang harus kita lakukan bukanlah langsung minum obat, pergi ke rumah sakit, ataupun menghubungi seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan. Tetapi kita harus berdoa. Terkadang kita lupa berdoa karena mungkin kita dalam situasi yang panik, takut, ataupun kita mengandalkan diri kita sendiri dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi, saudara-saudara, tetaplah berdoa dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikutip dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Kiranya renungan kita pada Sabat hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kiranya kita selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.